Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak MIPA Course. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga semua baik dan sehat ya. Nah, hari ini saya akan membahas soal penilaian harian bersama Matematika Wajib Statistika kelas 12. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu supaya channel ini semakin berkembang dan saya juga semakin bersemangat untuk membuat konten-konten belajar yang lebih banyak lagi. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari nomor 1. Di sini min dari data berikut. Nah, ini diberikan datanya data tunggal ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah min atau rata-rata. Jadi kita jumlahkan dulu min. Nah, ini semua kita jumlahkan. 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9, 6, 7, 9, 10 dan 8 dibagi dengan jumlah data. Kita hitung jumlah datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia bagi 10. Oke, ini semua kita jumlah dan ketemu 78 per 10. Jadi 7,8. Jadi jawabannya yang C. Nomor 2, median dari data berikut. Jadi untuk mencari median, kita urutkan dulu datanya. Jadi data ini kita urutkan mulai dari yang terkecil ke terbesar dulu. Nah, kita urutkan. Di sini ada 2, berarti 2, kemudian 4, 4-nya 2 kali, kemudian ada 5, 5-nya 3 kali, kemudian 6-nya 2 kali, kemudian 7-nya juga 2, kemudian 8, 8, dan 9. Oke, kita hitung dulu jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Nah, median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau dia datanya ganjil, berarti mediannya dia terletak di data ke setengah n plus 1. Berarti setengah 13 ditambah 1 atau setengah dikali 14 sama dengan 7. Berarti dia di data ke-7. Kita hitung dari data yang sudah kita urutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi medianya adalah 6. Data ke-7 ini ya. Oke, nomor 3, kuartil pertama dari data berikut. Nah, untuk kuartil ini kita urutkan juga ya. Jadi ini harus kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Dia mulai dari 2, kemudian 4, 4-nya 2 kali ya, kemudian 5, 7, 8, dan dia jumlah datanya ada 7 ya. Nah, Q1 kuartil pertama, Q1 itu adalah untuk data tunggal ya, ini dia 1/4 n plus 1. Jadi X 1/4, tadi n-nya 7 ditambah 1. Jadi X 1/4 dikali 8. 8 dibagi 4, 2. Jadi data kedua. Data kedua sama dengan 2 ya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ditanyakan desil kedua. Ya, untuk desil datanya sama, kita urutkan juga. Jadi ini kita urutkan dari terkecil ke terbesar. 1, kemudian 2-nya 2 kali, kemudian 6, 7, 8-nya 2 kali ya, 8, 8, 9-nya juga 2 kali. Nah, ini jumlah datanya kita hitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9. N-nya ada 9 ya. Nah, yang ditanyakan adalah desil kedua atau D2. Rumusnya 2 dikali n plus 1 per 10. Kita masukkan n-nya 9 ditambah 1 per 10.
Jadi 2 dikali 9 tambah 1, 10 per 10 sama dengan 2. Jadi data kedua ini ya, 1, 2. Berarti desilnya adalah 2. Jawabannya A juga ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Diketahui data, maka nilai Q2 dan D7. Jadi yang ditanyakan kuartil 2 dan desil 7. Nah, ini untuk nomor 5, ini datanya harus kita urutkan juga. Jadi mulai dari 3 ya. 3, 4-nya ada 2. Kemudian 5-nya ada 2 juga. Kemudian 6-nya ada 2. Kemudian 7-nya ada 3, 8, 9. 9-nya ada 2 ya. 9 sama 9. Oh, ini 8 ini ya. Jadi 8, 9. Oke, kita hitung dulu N-nya ada berapa. Ini 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah datanya ada 12. Nah, pertama kita cari dulu Q2-nya. Q2 rumusnya X setengah ini untuk kuartil data tunggal. N plus 1. Jadi X setengah, N-nya itu ada 12. Ditambah 1 sama dengan X setengah dikali 13. Nah, 13 dibagi 2 itu ketemunya 6,5 ya. Jadi nanti data ke-6 sama data ke-7 kita jumlah, kemudian dibagi 2. Jadi X data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. Data ke-6-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, data ke-6 ke-7-nya juga 6 per 2. Jadi 6 ditambah 6, 12. 12 dibagi 2, 12 per 2 sama dengan 6. Jadi Q2-nya 6. Sekarang kayaknya jawabannya yang B ya, tapi kita buktikan dulu untuk D7-nya. D7 kita masukkan, berarti rumusnya 7 dikali, rumusnya sama kayak yang ini ya, 2 dikali N karena ini D2. Nah, sekarang kita D7, berarti 7 dikali N-nya dia 12. 12 ditambah 1 per 10 sama dengan 7 dikali 13 per 10 sama dengan berapa ya, 7 dikali 13 ini 91 per 10 berarti 9,1. Nah, untuk desilnya ini enggak ada ya di pilihan ganda. Jadi tapi ini benar karena rumusnya itu ini sama ya. Jadi jawabannya untuk D7 nya harusnya 9,1, tapi di pilihan gandanya enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut ya, nomor 6. Jika nilai kuartil bawah dari data berikut, jadi kuartil bawah itu Q1, kemudian yang ditanya adalah nilai kuartil atasnya atau Q3-nya. Nah, di sini Q1-nya diketahui 16 ya, kita tulis dulu. Q1 sama dengan 16. Nah, Q1 sendiri untuk data tunggal, rumusnya itu 1/4 dikali N plus 1. Nah, kita masukkan X 1/4 dikali N-nya. Nah, jika nilai kuartil bawah dari data terurut, ini datanya sudah urut, kita hitung ada berapa data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N-nya sama dengan 7. Berarti di sini 7 ditambah 1. Jadi X 1/4 dikali 8 sama dengan X2. Jadi Q1 sama dengan data kedua. Nah, di sini data keduanya ini ya, 1, 2, ini 2P plus 2.
Jadi nilai X2 sama dengan 2P plus 2. Nah, X2 ini tadi sama dengan Q1 ya. Jadi Q1 sama dengan 2P plus 2. Q1 di soal sudah diketahui 16 sama dengan 2P plus 2. Nah, ini nanti kita bisa ketemu nilai P-nya. Jadi 16, 2-nya ini kita pindah ruas, jadi minus sama dengan 2P. 16 dikurangi 2 itu 14. Sama dengan 2P, jadi P sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Oke, kita sudah ketemu nilai P, jadi kita hitung Q3 nya. Q3 sama dengan rumusnya Q3 X 3/4 N plus 1. Jadi X3/4, N-nya tadi 7 ya, jadi 7 ditambah 1. X3/4 dikali 7 ditambah 1, 8. 8 dibagi 4 dapat 2. Jadi 3 dikali 2, X 6. Jadi data ke 6. Kita lihat di soal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi data ke 6 itu sama dengan 4P. Nah tadi P-nya ketemu 7, berarti 4 dikali 7 sama dengan 28. Jadi kuartil atasnya atau Q3-nya ketemu 28. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor 7. Perhatikan poligon frekuensi berikut. Jadi ada poligon seperti ini. Yang ditanyakan adalah modus data. Jadi modus itu adalah angka yang sering muncul atau nilai yang sering muncul. Jadi yang frekuensinya paling banyak. Dari sini kita bisa langsung lihat ya, yang paling tinggi puncaknya dia ini. Frekuensinya 13, jadi bisa langsung kita jawab, dia nilainya adalah 28. Jadi langsung kita jawab yang B, 28. Oke, kita lanjut nomor 8. 3 kelas A, B, dan C berturut-turut terdiri atas 15 siswa. Jadi 10 siswa, 15 siswa, 10 siswa, dan 25 siswa. Berarti NA sama dengan 15, NB sama dengan 10, dan NC sama dengan 25. Rata-rata nilai gabungan dari siswa ketiga kelas adalah 58,6. Jadi rata-ratanya 58,6. Jika rata-rata nilai siswa di kelas A dan C 62 dan 60, yang ditanyakan adalah rata-rata siswa di kelas B. Jadi ini rata-rata totalnya ya, X bar total dia 58,6. Kemudian XA dia 62, kemudian XC 60. Yang ditanyakan adalah XB. Oke. Kita hitung rumusnya. Jadi untuk X bar total, karena dia ada 3 kelas, berarti XA dikali NA ditambah XB dikali NB ditambah XC dikali NC dibagi dengan NA ditambah NB ditambah NC. Oke, sekarang kita masukkan X totalnya, X bar totalnya 58,6 sama dengan rata-rata A 62 dikali NA 15 ditambah X bar B-nya kita cari, NB-nya 10 ditambah X bar C-nya 60, NC-nya 25. Kita bagi NA 15 ditambah 10 ditambah 25. Jadi 58,6 sama dengan 62 dikali 15 itu 930 ditambah 10 X bar B ditambah 60 kali 25 itu 1500 dibagi dengan 15 tambah 20 tambah 25 itu 50 ya. Oke, ini 58,6 kita kalikan dengan 50 ya, untuk nanti pindah ruas. Jadi
58,6 dikalikan 50 sama dengan 930 ditambah 1500 itu 2430 ditambah 10 X per B. Di ini kita kalikan 2930 sama dengan 2430 ditambah 10 X per B. Nah, ini kita pindah ruas ya. Jadi 2930 dikurangi 2430 sama dengan 10 X per B. Oke. Ini kita kurangi, ketemu 500 sama dengan 10 X per B. Jadi X per B sama dengan 500 per 10. Jawabannya 50. Jadi jawabannya yang A ya, ketemu 50. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9. Nah, ini diketahui data dalam tabel. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kuartil pertama atau Q1. Nah, yang pertama kita cari dulu letak Q1. Ditanyakan Q1 ya, kita cari letak Q1. Jadi letak Q1 kita cari dulu. Jadi I rumusnya ini ya, ditambah N plus 1 per 4. Kita hitung dulu frekuensinya, totalnya ada berapa? 6 ditambah 4, 10, 18, 24, 27, jadi 31 ya. F-nya 31. Jadi kita masukkan, karena yang kita cari Q1, jadi 1, 31 ditambah 1 per 4, 32 per 4, sama dengan 8. Jadi dia terletak di frekuensi ke 8. Berarti di sini ya, untuk Q1. Oke, sekarang Q1 sama dengan ini untuk data berkelompok. Rumusnya TB, tepi bawah, ditambah 1 per 4N dikurangi FK, frekuensi kumulatif, dibagi FI dikali P, atau panjang interval kelasnya ya. Jadi ini untuk TB-nya berarti 164 dikurangi 0,5. Jadi 163,5 ditambah 1/4, N-nya tadi 31 dikali 31 dikurangi FK, ini frekuensi kumulatif sebelum Q1 ya. Jadi kalau letak Q1-nya di sini, frekuensi sebelumnya berarti FK-nya 6. Kemudian per FI frekuensi Q1-nya di sini, jadi dia 4 dikali P ini panjang kelas atau interval. Jadi kalau dia 164 sampai 167 berarti P-nya berarti 4 ya. Dikali 4. Oke, berarti 163,5 ditambah 31 dibagi 4 itu 7,75 ya. 7,75 dikurangi 6 per 4 dikali dengan 4. Ini 4-nya bisa kita coret. Jadi 163,5 ditambah 7,75 dikurangi 1 itu 6,1 ya. 7 dikurangi 6 itu 1. Jadi 1,75. Jadi ini 1,75. 163,5 ditambah 1,75 jadinya 165,25. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Oke, saya ulangi ya untuk nomor 10 karena tadi videonya terjeda. Nah, jadi 54,5 yang ditanyakan itu adalah berat badan siswa yang kurang dari ini. Jadi 54,5 itu kan masuk di sini ya, jadi lebih dari 54, berarti yang kurang dari nilai ini 3 nilai ini. Jadi harus kita jumlah 8 ditambah 9 ditambah 7. Jadi 8 ditambah 9 itu 17. 17 ditambah 7 itu 24. Jadi siswa yang berat badannya kurang dari 54
4,5 adalah 24 orang. Oke, ini untuk nomor 11 dan selanjutnya kita sambung di part 2. Jadi teman-teman ikuti terus, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya saya semakin semangat lagi untuk membuat channel edukasi, dan teman-teman juga bisa request soal yang mau dibahas apa, nggak hanya matematika, bisa fisika, kimia, biologi ya. Jadi silahkan nanti yang mau request bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.